Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita dan semoga terus memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih diberi waktu dan kesempatan, ya, serta kesehatan, sehingga bisa mengikuti pertemuan perkuliahan di mata kuliah mikrocontroller dan mikroprosesor 2 atau mikroprosesor dan mikrocontroller 2. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pertemuan PT 0910 yang sebelumnya di PT 0708 pada pekan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba meneruskan, ya, mengembangkan materi sebelumnya, yaitu tetap pada materi menggunakan IC 74HC4511. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke studi kasus baru, yaitu studi kasus timer countdown 0 sampai 59 detik dengan instruksi temporization, ya. Ini kurang O, ya, temporization, tone dan, ya, TCY, ya, tone dan TCY. Namun sebelum kita masuk lebih detail tentang studi kasus timer countdown 059 detik ini, kita akan sedikit mereview di pertemuan materi pertemuan sebelumnya, itu materi pertemuan 78. Baik, kita lihat di LD mikronya seperti ini. Setelah kita cek, atau mahasiswa sekalian mungkin sudah mencobanya di ISIS rangkaiannya, mungkin bagi yang melihat secara teliti, yang memperhatikan hasilnya, maka ada anomali atau sesuatu hal yang tidak normal, ya. Kita coba, kita buka dulu 78, ya, hacknya. Nah, kita lihat, kita jalankan awalnya dari 0. Nah, ketika kita akan menaikkan nilai menggunakan tombol push button up, ketika tekan sekali itu tidak langsung, ya, artinya harusnya kan langsung ke 1, namun tadi kita barusan klik masih 0, ya. Ketika kita tekan lagi baru 1. Nah, ini yang disebut anomali, artinya dari 0 tidak langsung 1, 0 lagi baru 1. Nah, apa penyebabnya? Nah, kita lihat penyebabnya adalah setelah saya telusuri, ternyata di sini, ya, kita lihat di variabel C data 1 dan C data, ya. Oke. Data 1 dan C data 2. Caranya kita lihat dulu di simulasinya, simulate, kemudian simulation mode, kita lihat start real simulation. Nah, kita lihat di nilainya, ya, C data 1 khususnya, ya, dan C data 2, ya, bukan 0, ya, bukan 0 nilainya. Kita lihat, ya, masih 9 ini, ya. Oke. Nah, maka caranya dengan supaya dia 0, maka pada awal sistem kita berikan nilai awal pada C data 1 dan C data 2, ya. Kita coba, ya. Oke. Jadi kita tambahkan
edit, kemudian insert wrong before ya, kemudian kita gunakan instruction one shot tracing ini untuk memberikan nilai sesaat ya ke kanan. Nah, kemudian kita berikan move M ya 2 kali. Jadi kita berikan nanti C data ya sama dengan 0. Source-nya 0. Ini juga sama. Ya, ini mohon maaf ini C data 1 ya. Dengan 0, kemudian C data 2 sama dengan 0 juga. Ya, kita simpan. Kemudian kita compile. Oke ya. Kita coba simulate. Kita simulate start real time simulate. Nah, kita lihat. Nah, C data 1 dan C data 2 sudah 0. Ya, sehingga harapannya nanti ketika di up langsung 1 ya. Kita coba di sini ya. Sudah tutorial. Kita jalankan. Nah, kita coba perhatikan. Nah, oke, langsung 1 ya. Berarti sudah normal, artinya anomalinya sudah kita hilangkan. Baik, nanti mahasiswa sekalian di aplikasi atau program LD Mikro pada materi pertemuan 78 bisa dirubah atau ditambah seperti ini ya. Oke, siap. Baik, kita lanjut di materi untuk pertemuan 9-10 kali ini, yaitu studi kasus timer countdown 059 detik. Jadi kita akan mencoba membuat sistem ya countdown ya. Artinya ya countdown nilai dari nilai tertinggi sampai ke nanti ke 0. Awalnya nanti kita up dulu ya sampai harapannya sampai berapa nilainya, kemudian kita on kan. Ketika on baru mulai menghitung mundur countdown ya. Kemudian sembari atau setelah push button on kita tekan, maka lead D1 atau timer on ini ya tanda ya timer on-nya berjalan ya. Nanti setelah 0 dia akan mati dan ini ya harapannya kembali ke nilai tertinggi ya yang kita setting. Baik, contohnya adalah seperti ini. Oke, saya sudah 10 ya. Oke, kita lihat mahasiswa sekalian. Jadi seperti ini, awalnya 0, kemudian kita up dan langsung 1 ya. Oke, nah kita akan meng-countdown dari 8 misalnya ya. Kita on ya. Setelah kita menekan tombol on, maka D1 menyala dan timer akan berjalan, penanda akan menurunkan ya. Oke, kita lihat on. Oke ya, 7 8 ya. 54. Nah, nanti ketika 0 dia berhenti. Ya. Oke. Ya, seperti itu. Ulangi lagi. Up. Dari 6 misalnya. On ya. Oke. Nah, ya, seperti ini kita akan buat. Nah, bagaimana cara memprogramnya? Kita lihat di sini. Oke. Kemudian kita kembangkan yang ini ya. Baik, kita save as dulu. Pertemuan 78 tutorialnya kita save as dengan nama nanti 9 10. Kalau saya 90 tutorial, nanti mahasiswa sekalian nggak perlu ada tutorial, 9 10 aja ya. Oke. Nah,
Program lengkapnya sudah ada di PDF ya. Oke. Oke, kemudian sistem timer menggunakan instruksi dalam kelompok temporization, yaitu menggunakan tone dan DCY ya. Jadi tone sama DCY. Tone kepanjangan dari delete dan on ya. Fungsinya adalah untuk menahan mulainya pengiriman sinyal selama kurun waktu yang telah ditentukan. Sedangkan DCY atau cyclic on off adalah instruksi on dan off secara bergantian suatu pengiriman sinyal dengan nilai waktu on dan off adalah sama sesuai nilai waktu yang telah ditentukan ya. Contohnya adalah seperti ini. Contoh programnya ya. Di rung pertama ya, X1 ketika kita tekan atau kita berikan atau kita rubah nilainya 1, maka sinyal akan ke kanan, tidak langsung ke Y1, namun di filter oleh T1. Nah, karena T1 adalah tone, maka akan ditunggu selama 500 milisecond ya. Kita tekan ini tidak langsung nyala, tapi setelah 500 milisecond baru akan menyalakan Y1. Ketika dilepas dia langsung mati. Nah, sedangkan TCY 500 milisecond di T2 ini artinya Y2 akan mendapatkan sinyal dari T2 ini on dan off selama 500 milisecond ya. Nyala 500 milisecond, mati 500 milisecond ya. Nah, TCY ini bisa kita gunakan untuk sebuah instruksi pembangkit pulsa kotak ya, seperti itu. Nah, program lengkapnya bisa mahasiswa sekalian lihat di bawah dan bisa langsung dibuat ya. Oke, nah akan saya jelaskan bagaimana, atau saya akan demokan bagaimana cara membuat programnya. Oke, dari program pertemuan sebelumnya yaitu 78 kita akan sesuaikan dengan program untuk simulasi pada pertemuan kali ini ya. Oke, rung pertama sudah kita tambahkan tadi ya, fungsinya untuk memberikan nilai awal, yaitu nilai awal pada variabel C data 1 dan C data 2 sama dengan 0 menggunakan one shot tracing langsung ya. Jadi dia fungsinya untuk memberikan sinyal sesaat ke kanan ya. Jadi C data sama dengan 0 itu adalah move. Move artinya memberikan nilai sekali saja ketika awal sistem dijalankan. Baik. Nah, kemudian selanjutnya pada rung 2 kita akan tambahkan ya, di atas move data ya 1 sama dengan C data 1 ya, kita akan memberikan instruksi suatu instruksi penambahan data untuk variabel detik ya. Jadi kita akan menambahkan variabel detik di mana detik itu akan bertambah 1 ketika X1 ditekan ya. Oke, kita pilih interaction, kemudian signed variable operation, kita masuk ke ADD ya. Yang di ADD apa ya, double klik nanti detik ya sama dengan detik plus 1 ya. Oke, jadi variabel detik ditambah 1 ya, nilainya akan ditambah disimpan di dalam variabel detik. Jadi detik tambah detik, detik tambah 1 ya. Ketika awal 0, detik sama dengan 0 tambah 1, maka detik sama dengan 1. Ketika detik tambah 1, maka nilai detik sebelumnya 1 tambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya ya, ketika ini ya. Baik. Nah, kemudian kita yang di bawah juga sama ya. Untuk yang X2, X2 berarti fungsinya untuk mengurangkan ya. Jadi interaction, kemudian signed, kemudian sub ya, kurangi ya. Jadi detik sama dengan detik minus 1 ya. Oke. Kita lihat, kita simpan dulu, kita simulasikan. Kita X1 kita tekan. Nah, kita lihat detik. Nah, detik sama dengan 0 ya ketika kita tekan X1
ya, detik sama dengan 1. Kita X2 kita tekan, ya, detik sama dengan 0, ya. Oke. Nah, kemudian kita akan batasi supaya X1 ini tidak bisa digunakan ketika nilai detik itu lebih besar dari 59, ya. Dan X2 ini tidak boleh untuk mengurangi nilai detik ketika nilai detik itu sudah sampai 0, ya. Maka kita tambahkan ini, ya, variabel ini, ya. Oke, kita masukkan interaction, kemudian compare variabel. Kalau ini berarti lebih kecil, ya. Oke, jadi jika detik lebih kecil dari 59. Oke, jadi kalau detik lebih dari 59 maka boleh ditambah. Nah, itu, ya. Oke, nah ini X2 yang fungsinya untuk mengurangi detik, ya, boleh dikurangi ketika lebih besar dari 0, ya. Jadi interaction kita pakai compare variabel. Nah, ini lebih besar, ya, greater than, ya, detik lebih besar dari 0. Oke, kita simpan, kemudian kita coba simulasikan. Anda lihat, detik sama dengan 0, apakah bisa dikurangi? Kita lihat X2 kita tekan, oke, tidak bisa, dan data masih 0 semua, ya. Kita coba X1 kita tekan, oke, nanti C data 1 bernilai 1 naik, ya, juga detik naik. Nah, ketika X2 kita tekan, karena detik sudah lebih besar dari 0 maka bisa dikurangi. Nah, oke, ya, bisa dikurangi kali 0 seperti itu. Baik, nah tadi kita sudah simpan, ya. Kemudian berikutnya kita lanjut ke program lanjutannya, ya, yaitu on, ya. Kita tambahkan ini dulu. Nah, ini tombol on nya, ya, kita tambah tombol on, yaitu di bawah rung 4, ya, di bawah rung 4, di bawah rung 4, nah, di bawah rung 4 kita tambahkan rung baru, ya, edit, kemudian insert rung after jadi rung 5. Nah, ya, jadi rung 5. Oke, ya, jadi rung 5. Nah, rung 5 adalah instruksi khusus untuk tombol on, mulainya timer, ya. Kita tambahkan kontak C, kemudian ditambahkan OSR, ya. OSR kita gunakan garis miring, ya, garis miring. Kemudian tambahkan lebih, kita format lebih besar, ya, greater than, jadi interaction compare, nah, greater than, ya. Kemudian samping kanannya tambahkan L, ya, X kita rubah jadi on. Kemudian variabel ini adalah ketika detik lebih besar dari 0, ya. Jadi kalau detik sama dengan 0, ya nggak bisa countdown karena ada minimal 0. Kemudian menyebabkan kita outputnya sebuah internal relay, ya, gitu, bedanya I, ya, internal relay, sebuah output relay tetapi internal, dia tidak membutuhkan pin, ya. Oke, R on, ya, namun fungsinya hanya untuk set only, ya, di set only. Jadi fungsinya hanya sekali dia mendapatkan set maka nilainya tetap sama. Jadi walaupun nanti kita lepas ini, ya, sinyalnya lepas, dia diberikan nilai 1 dan tetap 1. Kapan kembali ke 0? Ketika di reset, ya. Oke, kita lihat X on, ya. Kita simulasikan. Anda lihat di R on, ya. Kita lihat di R on. R on kita lihat. Kita tekan R on. Apakah
R on-nya bernilai 1? Tidak ya. Oke. Karena apa? Data detiknya masih 0. Kita coba detik tambah 1, kemudian kita on kan. Nah, set ya, walaupun lepas sinyalnya dia 1. Nah, dia nilainya 1 ya. Oke, nanti variabel R on ini bisa digunakan untuk men-trigger sistem lainnya ya, atau instruksi lainnya. Oke. Kemudian setelah itu kita ini setelah X on ditekan menyebabkan R on-nya set atau bernilai 1, apa yang terjadi? Ya, kita manfaatkan fungsinya untuk membuat sistem ya, sistem CTY ya, sistem untuk mengotomatiskan pengurangan ya, menurunkan nilai atau counter down-nya akan berjalan, countdown-nya akan jalan. Namun kita tambahkan tone dulu, jadi tidak langsung mengurangkan, ditunggu 500 milisecond ya. Fungsinya supaya tidak langsung mengurangi ya. Oke. Kita coba edit, kemudian after. Nah, kita pakai C untuk kontak. Kemudian kita kontaknya adalah on, mengacu pada internal relay ya. Oke. Nah, oke, kemudian samping kanannya kita tambah tone. Kita tekan tombol O ya. Kemudian kita kasih namanya, kita rubah namanya TSON ya, timer S on ya. Oke. Delaynya adalah 500 ya. Kemudian sebelah kanannya kita TCY ya, interaction, temporization, kemudian TCY. Nah, T-nya T on ya. T on berapa? 500. Kemudian oke. Nah, kita gunakan untuk L. Nah, L-nya kita namai dengan tone ya, tone internal relay. Nah, oke, jadi R tone ya. Jadi R tone ini nanti nilai dari R tone ini akan 0101 ya per 500 milisecond ya. Kemudian ini sebenarnya tidak ada, ini cek ya, cek nggak ada sebenarnya. Kita lihat di PDF ada ya ceknya enggak? Tidak ada ya. Oke, enggak kita pakai ya ceknya. Oke. Kemudian ya, R tone ini ya, atau R on ya. R nah, R tone ini fungsinya untuk ini nih. Ya, untuk mengurangi ketika dia jalan, untuk mengurangi ini ya. Jadi di sini ya. Jadi untuk penempatannya diparalelkan dengan ya X ya, ini ya. Jadi namanya ini tidak di X1 tapi X up, X down kita rubah ya ini. Oke, X up. Kemudian ini X down. Nah, supaya sama dengan di Proteusnya. Oke. Nah, bagaimana cara supaya seperti ini ya? Caranya adalah ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, kemudian kita tambahkan yang ini. Pakainya adalah kontak ya. Kemudian di sini tambahkan nah tadi ya. Nah, ini adalah R on ya. R tone. Mohon maaf tadi R tone ya. Nah, R tone. Ini TON tapi internal relay. Oke, R tone. Nah, di sini sama ya. Detik sama dengan lebih besar dari 0. Seperti itu. Ya. Nah. Oke. Nah, dari sini nanti dia akan
mengkon ya, mengurangi ini terus menerus ya. Kita lihat, kita coba ya, file save, kemudian kita compile. Oh, wah ini belum ya, belum ada, nggak masalah, di on kan, harusnya tidak compile dulu. Oke saja terus. Oke, harusnya tidak kompilasi dulu ya. Maksudnya tadi simulate ya, kita oke. Sekarang kita naikkan ya. Kita lihat pada detiknya ya. Up 1 2 3 4 5 ya. Sekarang kita X on kan ya. X on kan. Kita lihat. Nah, dia akan menghitung ya, ini akan berkurang. Nah, karena ini airtone-nya ini di sini, nih, lihat lewat sini pengurangannya ya, lewat sinyalnya ini. Oke. Baik. Oke ya. Namun pengurangan ini terus berlanjut ya, karena tidak ada filter. Seharusnya kalau sudah 0 jangan dikurangi lagi. Ininya berhenti ya. Ini tone ya, TCY-nya ini berhenti ya. Gimana caranya? Nah, caranya adalah ini rung 6 ya. Jadi bawah rung 6 kita tambahkan untuk misalnya kita hapus ya, kita hapus saja dulu biar sama. Oke, baik, kita tambahkan lagi di sini untuk menghentikan countdown ketika sudah 0 ya. Jadi edit kemudian after ya. Oke, di sini ketika R on ya, kontak ya, C. Nah, ketika R on ya, dan detik sama dengan 0 ya, kita pakai interaction ya, compare pakainya equal ya. Jika detik sama dengan 0 ya, maka ya yang R-nya tadi set kita reset ya, pakai L, kemudian kita rubah tadi jadi on, kemudian internal relay, kemudian reset ya. Oke, jadi R on ini diset oleh X on, namun akan direset ketika detiknya sudah, ketika R on dan detik sudah menjadi 0 ya. Oke, seperti itu. Jadi R on ya, R on nanti di sini akan berhenti karena R on ini akan direset ya. Kita coba file save, kita simulate, kita real simulation, kita lihat X up nya naik kan, data kita lihat detik 1 dan seterusnya. Oke, 4 ya. Kita coba X on, kita tekan. Nah, dia akan turun. Kita lihat apakah ketika 0 berhenti. Nah, berhenti ya. Oke, berhenti. Jadi sudah kita filter ketika nilai sudah 0, tidak dikurangi lagi ya. Oke, simulate, kita lihat. Nah, kemudian kalau sudah R on ini kebalikannya akan ketika apa sih fungsi ini maksudnya ya, R on ini? Kita lihat ketika proses countdown seharusnya nilai tidak bisa ditambah ya, tidak bisa ditambah atau dikurangi secara manual ya, maka kita filter. Nah, sekarang kalau kita pakai ini langsung, kita coba simulasikan sebelum ada filter. Kita coba up
sampai nilainya 11 misalnya. Ya, kita lihat. Kita on. Ya. Maka akan turun kan? Sekarang kita up kan? Nah, dia kan berubah up ya. Maka up dan down ini tidak boleh digunakan ketika sistem countdown-nya berjalan. Maka caranya difilter di sini. Ya, setelah detik ya. Oke, setelah detik ya, kita tambahkan kontak C ya, mengacu pada on, R on. Namun kebalikannya ya. Jadi push button up dan push button down ini dapat digunakan ketika R on-nya reset ya, atau tidak lagi meng-countdown ya. Oke, di sini ya, kontak on, kemudian internal relay. Kita coba file ya, save dulu, kemudian simulate. Oke, kita up, kita coba nilainya sampai 8 misalnya, kemudian kita on kan ya. Anda lihat ketika di up nggak mau ya, nggak bisa ya. Oke ya, ini harusnya nggak bisa. Ini berarti ini harus ini maksudnya ini kurang tadi ya, ini dinegatifkan. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian setelah proses countdown-nya sudah jalan, nah, kita akan menyalakan ininya ya. Oke, sampai saat ini ketika kita aplikasikan di sini, kita lihat dulu ya, X up-nya kita setting dulu di 2, X down-nya di 3, kemudian X on-nya di 4 ya. Oke, file simpan, kemudian compile. Oke, di 9.10 tutorial. Nah, kita lihat di sini di 9.10 tutorial. Oke. Oke ya. Kita lihat sudah bisa meng-countdown ya. 65 dan tapi ini belum nyala ya. Ini harusnya ketika on dia nyala, kemudian mati ketika 0 ya. Kita lihat. Nah, kita tambahkan rung 8 ya, rung 8 ya. Ditambah rung di bawah rung 7 kita pilih, kemudian edit, kita insert rung after ya. Kemudian kita tambahkan kontak R on, mengacu pada R on, sebuah kontak tapi mengacu pada internal relay ya. Kemudian apa ya, L ya, ini Y on, ini asli output ya, karena Y maka di sini butuh ya Y on ya. Y on nya berapa? Y on kita lihat, Y on di pin 30 ya, pin 30 ya, sesuai yang ada di ISIS nya pin 30. Baik, kita save, kita compile. Oke, kita lihat, kita jalankan, kita up sampai 11 atau 12 misalnya, kemudian misalnya mau turun lagi ya diturunkan ketika akan diperbaiki. Nah, ketika on dijalankan dia akan nyala dan timer akan berjalan secara menurun. Kita lihat on, nah dia jalan. Kapan berhentinya? Nanti ketika 0. Dan ketika timer berjalan, timer indikatornya jalan, ini timernya displaynya turun, ini tidak bisa di up
ya, tidak bisa diturun ya, tidak berfungsi ini ya. Oke. Nah, ketika 0 sudah berhenti. Oke. Jadi begitu rangkaiannya. Untuk ke bawahnya sama ya, tidak ada perubahan, hanya itu saja sampai 8. Oke, saya kira itu materi untuk pekan ini, yaitu pertemuan 9 dan 10, yaitu sebuah counter ya. Studi kasusnya adalah timer countdown, maksimalnya countdownnya detik ya, dan dalam satuan detik. Oke. Implementasinya untuk apa? Nah, nanti time ya, nyalanya timer on indikator ini atau output dari pin 30 ini kita bisa teruskan ke relay, di mana relay tersebut nanti bisa kita fungsikan untuk apa namanya, pemanas ya, ataupun yang lain, yang dimana kinerjanya hanya dibatasi sesuai dengan nilai yang kita tentukan melalui ya up, nilainya melalui push button up dan push button down ya. Intinya adalah countdown, timer countdown. Jadi output dari pin 30 ini bisa untuk apa saja, misalnya pemanas yang akan kita gunakan hanya 30 detik misalnya ya, ataupun sebuah kipas angin atau kompor ya, dan seterusnya. Yang pokoknya kita akan membatasi kinerja suatu alat tersebut hanya beberapa detik ya. Oke. 0 sampai 59 detik. Demikian dari saya, semoga mahasiswa sekalian bisa memprogramnya ya sesuai dengan PDF yang sudah saya share di Sinau. Dari saya cukup sekian ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.